Shalom, selamat hari Minggu Madi Tasanguna, Warian itu Hata di Bagasan Kristus Yesus Tuhan, secara khusus Huria HKBP Resort Solapide. Ada orang sumber saringan hatani di bata jumulu hita martangiang. Puji-pujian hasangan pun di Tuhan, disebut dengan ibasam doa sepasung, masa tuktong hore Tuhan mendengani mengaramuti lagi nakto dinami. Upatu pahami pamujian persobawan di keluar menabadiai. Arbari rumah pikiran nami, jelatongo sama todim, asa hatami, marurak jelma parbui di mulut nami. Mangasong guarnya anak Yesus Kristus martamia kami. Amin. Hurian itu hata di Bagasan Kristus Yesus Tuhan, terpujamita di minggu ta sadarion, Imasian sada Musa, bidu 2, ayat 10 rodi ayat 25. Sada Musa, bidu 2 ayat 10 rodi ayat 25. Songonan mahatan di bata. Dungi nina di bata jahu bama. Dang jadi pujung jolmai ubain madi bana sada pengurubina bain donganna. Aidung sun dijadiun di bata jahu bas yang tanui. Nasa binatang di ladang ro di sudipidong akan amartonga tunga langit. Ditogion mai itu si Adam asa diida manang biha guaranna. Jala ia di bayan si Adam guarina sana marhusa laos ido guarna. Jadi di bayan si Adam guarina sa pahanan rodi pidong akan amartonga tunga langit dot nasa namanggulmit di tanoon. Alai anggo di si Adam dang adong cupang amurupi bahindungan. Dungi terlalap modo masih Adam di bahan debata Jahoba. Jadi dienet masada siat rusukna jali lopokon sibuk tu pembuatan nai. Dungi di pauli debata Jahoba rusuk nabi nuat nai sian si Adam bahan buru-buru jali togu ibana tu si Adam. Dungi di nasi Adam odo sehali holi-holi sian aka holi-holiku. Jelas sibuk sian sibukku, guaron ma ibana jolma ni bawa, ala sian bawa ibana binuan. Dibaheni ditadikon ni bawa do amana do inana mandongani jolmana. Jadi sada sibuk nasida, marsai mara do nasida duasa, si Adam do jolmanai, jeladang maila nasida. Iman satna. Hurin itu hata di Bagasan Kristus Yesus Tuhan, ia debatata debatana manupa salut nadong di tonga-tonga ni portibion. Jala sada tarida ia debata namanupa menciptakan salut isi ni portibion. Pada hakikatnya adalah Allah yang bekerja atau Allah yang berkarya. Tari dari dihamuna manami nanami mulut aja secara keseluruhan di biduna parjolo. Buhalu debata manupa salut nadong de tunga-tunga ni portibion. Jala dohot aka isina. Namar lapatan gabe sada pengakuan di hapor syaunya ala Kristen mai bahwasana ia nadong de tunga-tunga ni portibion bumi dan segala isinya adalah hasil buatan tangan Allah. Adalah hasil karya ni debata, adalah hasil ciptaan Tuhan. Gak bisa ada pengakuan di kita, jangan mencoba mengatakan bahwasanya ini adalah ciptaan Allah lain atau ilah-ilah lain. Alai gak bisa ada pengakuan di hapor syauta, panidamion di hapor syauta, ia debatata, ia debata namanupa isi dohot portibion. Di tasabutna dihamuna amanami inanami di Bagasan guan itu kata Yesus Kristus. Hakikat Allah adalah Allah yang bekerja, adalah Allah yang berkarya. Jala klimaks penciptaan Tuhan adalah saat Tuhan menciptakan manusia. Hurin itu kata Allah adalah Tuhan yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tuhan Allah adalah Allah yang sangat-sangat tahu betul apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tari dari dihamuna amanami nami di ayat 10 dungi nina debata Jahoba ma
dan jadi pujung jolmai ubain madi ibana sada pangurubina bahin donganna. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia yang diberi perhatian oleh Allah, di mana Allah sangat mengerti kebutuhan manusia. Manusia sebagai ciptaan Tuhan akan dipenuhi dan disiapkan Allah akan kebutuhannya. Di ayat 18 didok sada pangurupina bahin donganna, atau di bahasa Indonesia dikatakan Allah akan memberikan penolong yang sepadan, yang membantu melengkapi kekurangan. Hurin itu hata bukan hanya di ayat 18 di boto dibata aka kebutuhan-kebutuhan dihita jolma di biduna parjolo di ayat 20 siape di dokdo dungi nina di batama botimai nunga hulehon tuhamu nasa swaswanan namar parbuehon boni di saduk tanon rodi sudihau akan namar parbue siswanun bahen panganon muna mai. Berangkat dari dua ayat ini, gue idalta karakter Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat peduli, Allah yang memenuhi kebutuhan manusia. Jala diudu dibata musi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menciptakan kawan penolong yang sepadan. Dungi musi di kita saluhna di ayat 19 diuduti musi aidung sun dijadi hudebata jakubas yang tanuina sabinatang di ladang rodi sudi pidung akan amartonga tunga langit ditunggi umay itu si Adam asa di ida manang beha guaranna jala ia iti ben si Adam guarina sanamarosa laus ido guarna. Allah kita adalah Allah yang terus bekerja mulai siang arena perjolo satu hari yang keenam Allah membentuk dari tanah, dan seluruh begitu ciptaan Tuhan begitu indah, begitu sempurna diciptakan Allah. Jala terus doa Allah bekerja dengan membentuk dan membawanya ke hadapan manusia untuk dinamai. Tadi dari ayat 10 siau di kita sambut nah diamuna amanam inanami manusia diberi hak istimewa dan kepercayaan sebagai mitra Allah, sebagai rekan kerja Allah untuk memberi nama binatang-binatang tersebut. Hak istimewa diberikan Allah kepada manusia untuk memberi nama dari seluruh ciptaan Tuhan, binatang di darat dan binatang di laut. Nama lapatan di hamuna amanami nami ini adalah menunjukkan kedudukan manusia itu lebih tinggi daripada ciptaan Tuhan yang lain, yang bukan hanya terdiri dari daging atau tubuh, tapi jauh daripada itu Tuhan memberikan roh kepada manusia. Pada hakikatnya Tuhan mau mengatakan di ayat 19, manusia adalah makhluk yang sangat luar biasa yang diciptakan Tuhan lebih daripada makhluk-makhluk yang lain, dan diberikan hak istimewa dan diberikan kepercayaan sebagai mitra kerja Allah untuk memberikan nama yang hewan-hewan yang diciptakan oleh Tuhan. Jala di ayat di bidusada ayat 20 p gambaran mitra atau rekan sekerja Allah juga diperlihatkan, di mana tugas manusia didok jala gohi hamuma saduk tanun jala patuduk kamu jala rajai hamuma akadik kena di laut do pidong akan amartonga tunga langit. Diberikan mandat kuasa kepada manusia untuk memelihara dan bekerja untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Di tasaluna di hamuna amana minanami dungi musi di ayat 21 ayat 25 penekanannya di ayat 20 pada saat Adam manusia pertama telah menamai seluruh binatang yang diperhadapkan Tuhan kepadanya untuk dinamai alai diida si Adam didokmai di ayat 20
alai anggo di si Adam dang adong cupang pangurupi bahen donganna. Dari seluruh ciptaan Tuhan, binatang di darat, binatang di laut, Adam melakukan tanggung jawabnya, tugas yang diberikan kepadanya untuk menamainya, tetapi dia tidak menjumpai yang sepadan dengan dia. Dia tidak menjumpai dari salah satu ciptaan Tuhan itu yang sama dengan dia, yang serupa dengan dia. Nah, nomor lapatan mulu taida di ayat 20 ada ada kegelisahan atau ada satu kerinduan dalam kehidupan si Adam. Ala diida ibana da adung nasarupa do ibana. Ada rasa kesepian walaupun dia kehidupannya berada di tengah-tengah makhluk yang lain, tapi makhluk itu berbeda dari dia. Makhluk itu tidak sama. Binatang-binatang tadi tidak sama dengan dia. Dan karena itulah dikatakan di ayat 20, dangadong jupang pangurupi bahendongan. Adam tidak menjumpai yang sama dengan dia. Nah, Song Nahudok makin di awal ada satu bisa dikatakan kerinduan, ada satu rasa kesepian dalam diri si Adam. Aladang cupang ibana sian salut akan itinopan di bata yang sama dengan dia. Lalu tarida musti disod dihamuna amanami dan nami diuduti musti di ayat 20 saja. Ternyata Allah tahu betul, kembali Allah tahu betul apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tuhan tahu betul apa yang menjadi kerinduan, keinginan manusia. Jadi dok mai di ayat 10 lalu kembali di ayat 18 dikatakan dungi nyadi batama dang jadi pujung jolmai ubahen ma di ibana sada pangurupina bahen dongana. Nah, Allah yang tahu betul apa yang menjadi setiap keinginan manusia, dan Allah berinisiatif untuk menciptakan yang sama dengan manusia pertama, untuk menciptakan manusia yang sepadan dengan manusia pertama, Adam tadi. Jala terjadi di dahamuna amana minanami setelah manusia melakukan perintah Tuhan dengan menamai seluruh binatang tersebut, maka Allah pun memenuhi kebutuhan manusia, yaitu dengan menciptakan penolong yang sepadan. Pada saat Allah bekerja, didokmai di ayat 20 saja, dengan sengaja Allah membuat Adam terlelap, dengan sengaja Allah membuat Adam tertidur pulas. Dungi terlalap modum masih Adam di bahin di bata jahuba, jadi di edit masa dasya rusukna jala di lakop pon sibuk tu pembuatan lain. Nah, pada saat Adam tertidur, dengan sengaja Tuhan membuat Adam tertidur, lalu Allah kembali bekerja untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk memenuhi rasa keinginan atau rasa kerinduan atau menghilangkan rasa kesepian dari seorang Adam di Topade Batama. Sada penolong yang sepadan atau didokmai buru-buru atau perempuan yang diambil dari tulang rusuk Adam, yang diambil dari bagian dari Adam, tubuh Adam. Nah, nomor lapatan dia menamana minanami pada saat Allah berkarya, Allah bekerja dengan sengaja membuat Adam tertidur. Nomor lapatan di si Song Naudok nakin di awal, Allah mengetahui apa yang menjadi keinginan Adam, Allah mengetahui apa yang menjadi kerinduan Adam, dan dengan alasan untuk menghilangkan rasa kesepian Adam tadi, maka Allah menciptakan manusia yang kedua yang dinamai perempuan. Nah, lalu pada saat Allah telah selesai menciptakan manusia kedua, perempuan atau dikatakan penolong yang sepadan buat Adam, lalu Adam terbangun. Pada saat Adam terbangun, lalu dikatakan di ayat 23, dungi ninasi Adama ondo sahali holi-holi sian aka holi-holiku jelas sibuk sian sibukku guaron ma ibana jol manibawa ala sian bawa ibana binuat. Dan Adam di ayat 23 menamai ciptaan Tuhan tadi
dengan nama perempuan. Nah, ada sebenarnya perbedaan pada saat Adam menamai seluruh menamai binatang-binatang yang di darat dan di laut di ayat 19. Ini berbeda pada saat suasana hati yang berbeda pada saat Adam menamai perempuan tadi. Kalau dikatakan, kalau misalnya terlihat di ayat tadi di ayat 10 syai memenuhi perintah ni dibata ibana menamai mengguari sahut akatinopa ni dibata, tetapi ada unsur yang lebih dalam lagi ditiki dinamai dikuari si Adam natinopa ni dibata na binuat sian tulang rusukna didokmai guaron ma ibana jolma di bawah alas yang bawa ibana binuat. Ada satu rasa sukacita yang begitu luar biasa, kegirangan yang begitu luar biasa Nabi Natudun si Adam di ayat 23, di mana pada saat dia melihat ciptaan Tuhan, manusia yang kedua tadi, perempuan tadi, dan dia menamai perempuan, ada satu perasaan yang berbeda pada saat Adam menamai ciptaan Tuhan yang lain. Kalau di ayat 23 ini lebih dalam perasaan Adam, penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan. Dia menyambut dengan penuh sukacita dan menamainya lah ciptaan Tuhan tadi dengan nama perempuan. Nah, sambutan kegirangan dan menamainya perempuan yang dijadikan pasangan yang sepadan, bukan dibuat dari luar tubuh Adam, melainkan dari tubuh Adam sendiri, dari satu kesatuan, dari satu dijadikan dua dan kemudian disatukan kembali. Dan ini mengangkat dalam konteks satu lembaga yang diciptakan oleh Tuhan, satu lembaga yang dibangun Tuhan, yaitu pernikahan, perkawinan atau keluarga, di mana dikatakan di sini dari satu dijadikan dua dan kemudian disatukan kembali. Nah, ini konsep pernikahan Kristen, pernikahan bagi orang percaya. Di hamuna manami dan nami di bagasan guar itu kata Yesus Kristus, bisa kita lihat bagaimana Allah yang berkarya, Allah yang bekerja menciptakan, dan Allah yang mengetahui betul apa yang menjadi kebutuhan setiap manusia. Ini sasitong na ikon gadilam patubun hapur syauta di bagasan partikian lain. Dadong keraguan bidihita di hamuna amanami nanami dengan mengatakan Allah tidak tahu, yang tibutu di bataan nagabi kebutuhan kita akan nanti mopana. Tidak. Di ayat di terpuk tahun ingin mematahkan pemahaman tanah songoni. Ternyata Allah tahu betul apa yang menjadi kebutuhan, tahu betul apa yang menjadi keinginan, tahu betul apa yang menjadi kerinduan setiap manusia. Dan itu Tuhan memenuhi. Tuhan mewujudkan, sama seperti Tuhan memenuhi kebutuhan Adam. Dia menciptakan seluruh ciptaan-ciptaan yang lain menjadi kebutuhan manusia itu sendiri, dan terlebih Allah melanjutkan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri dengan menciptakan manusia penolong yang sepadan dengan Adam. Hurian itu kata di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Ada nabui buat tota. Kembali dengan topik minggu ta sedarion didok dos dohita di adopan di debata, setara di hadapan Tuhan. Konsep ini ingin kita tekankan dalam konsep pernikahan keluarga Kristen. Yang pertama, yang idota, nah parjolo sali diamuna amanani nami, manusia adalah makhluk sosial. Berdasarkan di ayat 10 dungi Nina debatama, Nina debata Jahobama, dan jadi pujung jolmai. Tidak baik jika manusia itu sendiri.
Nah, ini ingin menekankan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, yang membutuhkan makhluk lain. Jadi samora-mora napi hita, sahebat-hebat napi hita, buha be jaguta, buha be hamorauta, buha be sangapta, pasti record do di hita jolmana asing. Karena kita adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Dan boy holat kita na nangulo, tetapi kita membutuhkan orang lain. Namurai be record do dia kadungan jolmana asing, napa gosip sohoni. Nah, ini ingin menekankan bahwasanya dangbu kita mengulur dan sahalata. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan, kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Nah, namanya usia diamuna amanami nanami, laki-laki dan perempuan sama. Ini berangkat GB penekananna di topik minggu ta. Dos dohita di hadapan di bata. Laki-laki dan perempuan sama. Dan adung na membedakan. Walaupun ya manusia yang pertama diciptakan Tuhan adalah Adam, dan manusia yang kedua adalah Hawa atau perempuan. Nah, tapi jika berangkat sian panduhan hata bahasa Indonesia penolong yang sepadan, walaupun agak berbeda di hamuna amanami nami, mulut misalnya di bahasa Batak di bain ubain ma di ibana sada pangurupina. Konotasi mengurupi atau pangurupi bisa saja orang beranggapan itu adalah hamba atau hatoban. Tapi jika terpukta di bahasa Minggon bukan ingin berkata seperti itu. Bukan posisi istri atau perempuan tadi bukan sebagai hamba atau hatoban, tapi dia adalah penolong yang sepadan. Penolong yang sepadan itu seperti apa? Penolong yang sepadan adalah yang membantu melengkapi kekurangan, yang menopang, yang saling melengkapi satu sama lain. Berbeda, ya berbeda. Baik itu karakter, baik itu fisik, baik itu keinginan, baik itu harapan-harapan berbeda. Tapi apakah perbedaan tadi akhirnya membuat laki-laki mengatakan dia lebih daripada perempuan, atau perempuan mengatakan dia lebih daripada laki-laki? Topik minggu ta jelas terpukta di bagasan mingguan ingin mengatakan dos dohita di adopan di bata. Konteks di tengah-tengah keluarga. Memang didok ikut uduk do ina tu ama. Unduk yang seperti apa? Unduk dalam arti kata bukan seperti hatoban. Ingat, penolong yang sepadan, yang membantu melengkapi kekurangan, yang menyempurnakan sukacita. Karena apa? Manusia kedua, Hawa, perempuan, bukan diciptakan di luar dari laki-laki, tapi dia diambil dari tubuh laki-laki. Satu kesatuan, sama, berbeda, tapi dipersatukan kembali di tengah-tengah keluarga Kristen. Alani dia nami tidak ada menjadi alasan di tengah-tengah keluarga Kristen perbedaan, apakah itu perbedaan prinsip, apakah itu perbedaan karakter, apakah itu perbedaan pendapat, sehingga membuat perpecahan di tengah-tengah keluarga Kristen. Nampe di bagasan partikian waing udang do taida tutu keluarga Kristen terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran sampai kepada perceraian atau perpisahan. Alai takasdo poda ni Yesus dan jadi sirang ia tersikirang di kematian. Tidak ada yang menjadi alasan bagi manusia suami istri walaupun berbeda karakter, walaupun berbeda pikiran, walaupun berbeda pendapat menjadi alasan untuk mengatakan perpisahan. Dan ingat, saling menghargai ala dos do kita diadu pani debata. Kawan yang sepadan, penolong yang sepadan adalah yang membantu melengkapi kekurangan, menyempurnakan kebahagiaan. Nah, perpudi dita salutna diamuna amanami nami, mari menjadi mitra kerja Allah. Pada prinsipnya Allah menciptakan manusia adalah untuk menjadi rekan kerja Allah, untuk menjadi mitra kerja Allah. Berangkat mai sian bidusada ayat 20 didok
jela gohiamu ma saduk panon jela patuduk kamu jela rajai kamu ma. Diberikan satu mandat, diberikan satu tugas untuk menguasai, untuk memelihara, bekerja, menjadi mitra kerja Allah. Nah, menjadi mitra kerja Allah yang saling menolong, yang saling menopang, menghargai satu sama lain. Bagaimana bawahan, atasan bisa saling menghargai, bagaimana suami istri bisa saling menolong, bisa saling menopang, bisa saling mengerti satu sama lain. Bagaimana di tengah kehidupan sosial bisa saling melengkapi, yang lebih melengkapi yang kurang juga bisa melengkapi yang lebih dengan pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Atau kita salut nadiamuna amanami nanami di bagasan guar di Tuhan Yesus Kristus. Tong turpuk tadi bagasan minggon ingin menekankan di kita, dosto kita hamuna amanami nanami diadu pangi di mata. Jenis kelamin bukan menjadi alasan untuk membuat kita berbeda. Perbedaan bukan berarti menjadi alasan membuat kita berpecah. Tetapi perbedaan tadi membuat kita semakin saling menolong, saling menopang, saling mengerti. Sama seperti baut dan mur. Bentuk fisik yang berbeda. Ale boido hot molo suadung mur, boido bauti hot mo suadung mur, fisik berbeda, tapi molo dipasangkan bauti tu naso pasangan nah buhado. Apakah dia mempunyai daya fungsi? Alai mau tepat penolong yang sepadan nakin walaupun berbeda baut dan mur dengan fisik yang berbeda, tapi jika dia sinkron, dia memang pasangannya, maka dia akan mempunyai daya fungsi. Langsung ini di tengah-tengah keluarga Kristen, kehidupan bersosial. Banyak kita yang berbeda di tengah-tengah keluarga, berbeda do selera ni amata do inata. Mungkin amatai lomo rohana mengalang jengkol, lomo rohana mengalang doa kelana asin, inatai daw. Alai, apakah alasan itu menjadi perpecahan di tengah-tengah keluarga? Hanya berbeda selera, hanya berbeda pendapat? Apakah hanya karena sang suami yang lebih besar pendapatannya atau istri yang lebih besar pendapatannya ketimbang pasangannya sehingga menjadi alasan untuk mengatakan saya lebih hebat? Penolong yang sepadan adalah penolong yang memberikan kesempurnaan kebahagiaan. Penolong yang sepadan adalah yang saling melengkapi walaupun berbeda. Kita sebutna dengan alasan kita, manduk kita berbeda. Kita sama di hadapan Tuhan, laki-laki perempuan. Kita sama di hadapan Tuhan, di tengah-tengah keluarga Kristen. Dengan alasan tadi hamuna amanam nami untuk mengatakan perbedaan alasan untuk menjadi perpisahan. Ale justru perbedaan membuat kita semakin bersatu, saling membantu, saling melengkapi, saling memenuhi di tengah-tengah kekurangan. Amin martanya kita. Mulai tema rohanami di hal itu kan, di hantam nomor saringar, di tengah-tengah di mulut nami, di bagasan mingguan. Para badai maroha pikiran nami Tuhan manglu di bagas nasitu nasiaku. Takas du wa tidak kau kami oleh Tuhan. Ditopahudu salhutna narung di tengah-tengah di pertibion dengan bentuk yang berbeda. Nang kami mape dengan karakter watak yang berbeda. Alai ngatutu di babakit ho kami gabi rekan sekerja, gabi mitram, na gabi dongan perpanjangan tangan oleh Tuhan lepas sauton baga-bagam di tengah-tengah di pertibion. Pargohoy mahamilai Tuhan menyikapi perbedaan ini. Kalau mau di tengah-tengah ni keluarga, nang pesipanta olo berbeda pendapat, berbeda karakter, berbeda pemahaman, alai justru dadai kami mabaik kami menimbulkan perpecahan di tengah-tengah keluarga. Kalau mau di tengah-tengah keluarga ala Kristen, alai perbedaan ini boy mau pakai kami saling melengkapi satu sama lain,
saling menopang, saling membantu, saling mengurupi. Kuas rohana milik Tuhan ditodim dan mengajari kami, terpatu do kami parangi nadenggan mereka penungan culma, terlalu mobil mulai timadiho Tuhan, mengason guarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus marpangnya kami Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna. Horas, shalom.